Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Seperti sebelumnya, sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai jumlah dan selisih dua sudut pada kosinus. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menganalisis rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Yang kedua adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih kosinus dua sudut. Manfaat dari pembelajaran hari ini itu apa? Setelah sebelumnya kemarin Ibu menjelaskan manfaatnya, ada untuk menghitung jarak antar benda di langit, untuk pembuatan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan rumah ataupun gedung-gedung. Hari ini Ibu akan memaparkan manfaat yang berbeda, yakni yang pertama adalah mengukur ketinggian. Ini bisa jadi mengukur pohon, mengukur gunung, ataupun mengukur bangunan. Yang kedua adalah mengukur lebar sungai. Dan yang ketiga adalah navigasi. Nahkoda dan pilot saat di laut maupun di langit itu tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang bisa mengarahkan mereka. Lalu kenapa mereka tidak tersesat? Karena mereka menggunakan navigasi. Navigasi ini juga membutuhkan ilmu trigonometri. Yang selanjutnya adalah tahapan pembelajaran, ada 4. Yang pertama adalah belajar mandiri, yang kedua adalah tanya jawab. Belajar mandiri bisa kalian dari video pembelajaran ini, ataupun dari buku, ataupun dari modul. Lalu untuk tanya jawab adalah untuk tanya jawab antara kalian dengan teman kalian. Yang ketiga adalah konfirmasi dari saya, dan yang keempat adalah kuis. Masih ingatkah kalian dengan rumus sinus kemarin yang kita pelajari, baik jumlah maupun selisihnya? Lalu masih ingatkah kalian dengan rumus-rumus sudut penyiku, yakni rumus sudut penyiku? Sin alfa adalah cos 90 derajat min alfa. Cos alfa adalah sin 90 derajat min alfa, dan tan alfa adalah kotangan 90 derajat min alfa. Kedua rumus-rumus ini akan kita gunakan untuk menemukan rumus jumlah dua sudut pada kosinus. Oke, selanjutnya kita akan mencari rumus kosinus. Kita menggunakan rumus pada sudut penyiku, yakni cos alfa sama dengan sin 90 derajat min alfa. Kita ubah alfa tadi menjadi alfa plus beta, sehingga didapatkan cos alfa plus beta sama dengan sin 90 derajat min alfa plus beta. Kita jabarkan menjadi sin 90 derajat min alfa min beta. Ini tidak mengubah nilai ya. Lalu kita kurung yang bagian 90 derajat min alfa, sehingga didapatkan sin 90 derajat min alfa min beta. Ini karena ini satu kesatuan, jadi bisa kita anggap ini rumus sin alfa min beta. Karena kita sudah mempunyai rumus sin alfa min beta, maka kita langsung tulis sin 90 derajat min alfa cos beta min cos 90 derajat min alfa sin beta. Kita ingat lagi tadi pada rumus sudut penyiku bahwa sin 90 derajat min alfa adalah cos alfa, dan cos 90 derajat min alfa adalah sin alfa. Sehingga kita dapatkan bahwa rumus cos alfa plus beta adalah cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Oke, untuk selanjutnya agar kalian lebih paham, kita akan masuk ke contoh soal. Yakni di sini ada soal hitungan nilai cos 165 derajat. Seperti yang kemarin yang sudah cos 165 derajat bisa kita ubah menjadi cos 120 derajat plus 45 derajat. Lalu kita masukkan ke dalam rumus cos alfa plus beta. Setelah itu kita masukkan nilainya. Cos 120 derajat adalah min setengah, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 120 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Kita operasikan sehingga didapat bahwa cos 165 derajat adalah min 1/4 kali akar 6 min akar 2.
Lalu contoh soal kedua, hitunglah nilai sekan 255 derajat. Ingat, sekan adalah 1/cos, maka karena kita sudah mempunyai rumus cos, kita cari dengan menggunakan rumus cos. Cos 255 derajat itu sama dengan cos 210 derajat ditambah 45. Kita masukkan ke dalam rumus cos alfa plus beta, sehingga didapatkan ini, lalu kita masukkan nilainya. Nilai setiap sudut istimewa. Kita operasikan sehingga didapatkan bahwa cos 255 derajat adalah akar 2 min akar 6/4. Karena yang ditanyakan sekan dan yang kita punya adalah cos, maka kita bentuk menjadi sekan. Tadi Ibu sudah bilang bahwa sekan adalah 1/cos. Jadi nilai sekan 255 derajat adalah 4/akar 2 min akar 6. Karena bawahnya bentuk akar, kita rasionalkan. Setelah itu, kita operasikan sehingga didapatkan nilai sekan 255 derajat adalah min akar 2 plus akar 6. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Jadi, apa kesimpulan dari pembelajaran pada pagi ini? Jadi, kesimpulannya adalah kita bisa mencari rumus jumlah kosinus dua sudut melalui rumus selisih sinus yang telah kita pelajari dan juga menggunakan rumus sudut penyiku yang ada untuk mengembangkannya menjadi rumus jumlah kosinus dua sudut, sehingga didapatkan bahwa cos alfa plus beta adalah cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Saya kira kalian paham ya dengan apa yang Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas sebagai oleh-oleh, yakni lengkapi LKPD yang akan dibagikan, lalu kerjakan soal yang telah disertakan di dalamnya. Dan juga pelajari mengenai jumlah dan selisih dua sudut pada tangan untuk materi pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.